Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Melati. Di sini saya akan membuat video skenario pembelajaran guru dan siswa mengenai pembelajaran yang menarik, yaitu di sini saya akan mengangkat materi mengenai coding, yaitu AI. Coding atau AI, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman coding. Yuk saksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini kita akan memulai sebuah petualangan yang sangat seru yang akan mengubah cara kalian melihat teknologi. Coba kita bayangkan sama-sama smartphone yang kalian pegang, game yang kalian mainkan, atau aplikasi yang kalian pakai setiap hari itu semuanya terbuat dari apa coba? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Semua itu dibuat dari kode atau program. Hari ini kita akan berkenalan dengan dasar-dasar pemrograman atau coding, bahasa rahasia yang digunakan untuk berbicara dengan sebuah komputer. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu coding. Pastikan kalian sangat familiar ya mengenai coding itu pusing deh, coding itu ribet deh. Padahal tidak loh teman-teman. Kalau misalkan kita sudah paham mengenai coding, pasti sangat seru. Pasti kalian akan menjelajah terus. Pasti kalian akan ketagihan untuk membuat sebuah aplikasi yang menarik. Dan di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu coding. Coding itu seperti memberi resep masakan kepada komputer. Baru kalian mau membuat nasi goreng, kalian butuh resep kan? Nah, langkah-langkahnya juga harus jelas. Misalnya, ketika kita membuat nasi goreng itu siapkan bahan, panaskan minyak, masukkan bumbu, dan seterusnya. Kalau ada satu langkah yang salah, nasi gorengnya mungkin tidak enak, bahkan tidak jadi sama sekali. Nah, begitulah coding. Jadi, untuk coding ini butuh ketelitian, butuh upgrade terus. Jadi, kalau misalkan kalian ada satu kesalahan, maka kedepannya juga akan salah terus. Jadi, hati-hati dan teliti. Nah, komputer juga begitu. Dia itu pinter loh bagaimana cara dia berpikir sendiri. Kita ini sebagai para programmer yang memberikan resep atau instruksi kepada teman-teman langkah demi langkah kepada komputer. Kumpulan instruksi itulah yang kita disebut dengan kode. Jadi coding adalah proses menulis instruksi ini agar komputer melakukan apa yang kita lakukan. Komputer itu hanya mengerti dua hal loh teman-teman. Yang tahu nggak? Sini Ibu kasih tahu. Yang pertama hidup dan juga mati. Nah, bahasa biner, tapi tenang, kita tidak akan belajar bahasa biner. Kita akan belajar bahasa pemrograman yang lebih kita pahami seperti Python, Scratch, yang kemudian akan diterjemahkan oleh komputer. Ibu pusing, apa sih itu Python sama Scratch? Nah, tenang teman-teman, di sini Ibu sudah menyediakan ada 2 buku mengenai dasar-dasar pemrograman coding. Nah, kalian bisa ambil ke perpustakaan. Bukan ambil ya, minjam. Atau bisa juga kalian membeli bukunya di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya ya di WhatsApp. Nah, dalam coding itu ada 3 konsep dasar yang harus kita pahami loh. Nah, yang pertama apa sih? Input, proses, dan juga output. Disebut juga dengan IPO, sama seperti kalian mengisi formulir pendaftaran. Kemudian diolah oleh panitia, lalu kalian mendapatkan kartu peserta. Itulah IPO. Nah, ini ya teman-teman, apa itu disebut dengan IPO. Nih, bisa kita lihat nih IPO itu seperti apa. Kita baca dan simak bareng-bareng ya. Nah, input adalah data atau informasi yang kita berikan kepada program. Misalnya saat kalian mengetik nama formulir online itu disebut input. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah data, pasti kan input dulu. Misalkan kalian ingin membuat sebuah makalah, PowerPoint, itu pasti kalian mengetik terlebih dahulu apa materi yang akan kita bahas, apa materi yang kita akan cantumkan. Nah, itu disebut dengan input. Kedua adalah proses.
Ini adalah instruksi yang dilakukan oleh komputer untuk mengolah input. Misalnya, program menghitung total belanjaan kalian atau mengurutkan daftar nama. Gitu, misalkan nih kalian diberikan tabel mengenai belanja. Nah, di situ ada nama belanjaan, terus ada nama harga. Terus kalian akan menginput nih. Biar tahu totalannya berapa, bisa kalian input melalui web Excel. Kalian tulis dulu namanya, lalu tulis dulu angkanya, kita sum jumlah, kita akan melihat total semuanya berapa. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah output. Output ini adalah hasil dari proses yang ditampilkan kembali kepada kita. Misalnya, total tagihan belanja atau nama kalian yang muncul dengan tulisan pendaftaran berhasil. Jadi, hasil dari input proses nanti akan menghasilkan output, yaitu hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, coba kita contoh sederhana pakai kode. Kita akan bahas yang namanya Python. Ini bahasa yang gampang dibaca seperti bahasa Inggris biasa. Nah, untuk Python seperti ini ya teman. Nah, untuk Python ini ada beberapa kode. Nama input, siapa nama kamu, input meminta nama dari pengguna, pesan halo, nama, selamat belajar coding, proses, menggabungkan teks, print, pesan, output, menampilkan pesan ke layar. Nah, di sini kita minta input nama kalian. Nah, yang tadi sudah saya tunjukkan videonya, di sini kita meminta input nama kalian. Lalu program memproses nama itu dengan menambahkan kata halo dan kalimat lainnya. Terakhir, program menampilkan output pesan yang lengkapnya. Mudah kan? Nah, yang menjadi pertanyaan pasti di benak teman-teman ini pas awal-awal. Lalu, kita kenapa sih harus belajar coding bukannya cuma jadi programmer loh? Nah, teman-teman jangan salah nih, banyak loh manfaatnya, apalagi di zaman sekarang yang dimana AI itu sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan, bahkan bisa mengalahkan manusia loh. Kalau misalkan kita kalah dari AI, ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Nah, pertama, programmer itu manfaatnya apaan sih? Melatih cara berpikir. Coding itu seperti melatih otot kita. Otak kita. Kalian akan belajar berpikir logis, memecahkan masalah demi langkah dan mencari solusi kreatif. Kenapa mencari solusi kreatif? Karena kalian akan dihadapkan masalah-masalah. Nah, di situ kalian akan berpikir bagaimana cara berpikiran terbuka secara logis dan benar. Yang kedua adalah membuka pintu ke masa depan. Hampir semua bidang pekerjaan di masa depan akan berhubungan dengan teknologi. Sekarang aja semuanya sudah berubah loh menggunakan teknologi. Contohnya adalah tiket kereta loh. Tiket kereta sekarang sudah bisa dipesan lewat online loh. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan motor listrik. Itu keren loh, dideteksi oleh AI. Kenapa? Karena perkembangan semakin maju tuh semakin bagus gitu. Jadi jangan sampai kalah. Misalkan sekarang ada restoran pegawainya robot, itu manusia bisa diganti loh dengan robot-robot sekarang. Jadi ya kalian itu harus mempunyai skill dan kemampuan. Terus yang ketiga itu audit itu butuh loh programmer kayak gitu-gitu. Editing, audit itu penting banget di dalam sebuah perusahaan. Karena memang lapangan pekerjaannya sangat luas, karena kita berhubungan dengan AI, di mana AI terus programming itu sangat dibutuhkan di dalam perusahaan-perusahaan besar. Tanpa mereka kita tidak bisa tahu nih bagaimana profit perusahaan, karena kalau perusahaan-perusahaan besar itu memang sangat membutuhkan, karena kita bisa melihat saham naik turun saham itu dipantau oleh programming loh, karena kita kan punya programming masing-masing di dalam sebuah kantor kayak gitu. Terus yang ketiga, menjadi pencipta bukan hanya pengguna. Jadi kalian itu bisa menciptakan nih aplikasi-aplikasi, website itu yang benar-benar menarik, bisa mengedukasi orang lain. Kalian juga bisa melakukan ini loh, belajar untuk menghasilkan uang.
Nah, kalau misalkan kalian nih mempunyai aplikasi permainan, tapi permainannya itu beredukasi nih, terus websitenya berbayar, itu kan uangnya benefitnya ke kalian. Contoh hal kecilnya adalah Canva deh. Kalian misalkan membuat user Canva, terus kalian join nih untuk memasarkan Canva kalian. Nah, di situ kan banyak tuh yang melakukan pembayaran. Nah, untuk uangnya pasti masuk ke kalian. Nah, menjadi pencipta bukan hanya pengguna. Daripada hanya memakai aplikasi buatan orang lain, kalian bisa merancang dan membuat aplikasi sendiri. Bayangkan kalau kalian bisa buat aplikasi yang membantu teman-teman belajar atau game yang lebih seru dan yang sudah ada. Keren banget loh kayak gitu. Itu adalah teori yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya untuk mendukung pembelajaran kita, Ibu punya video dari Kak siapa ini ya? Di sini Ibu akan menampilkan video dari Kak Safiera. Pasti kalian tahu dong, dia itu salah satu peserta dari COC, di mana kampus-kampus terbaik melakukan cerdas cermat atau misalkan lomba mengenai pemikiran. Itu keren banget loh COC. Semoga di sini juga banyak ya yang mengikuti jejak Safiera ini. Nah, di sini kita lihat dan tonton bersama-sama mengenai coding ya. Kalau aku bisa belajar coding dari nol di tahun 2025, ini yang akan aku lakukan. Selamat datang di series Learn Why. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Sebelumnya kita udah ngebahas belajar coding di era gempuran AI, jadi kali ini aku bakal langsung aja spill gimana cara aku akan belajar coding dari nol kalau aku mulai di tahun ini. Yang pertama, aku bakal fokus ke pemahaman aku di struktur data dan algoritma. Setelah bertahun-tahun belajar coding, aku sadar bahwa foundation inilah sebenarnya pemahaman kita di sinilah yang sangat ngebentuk cara berpikir kita dalam ngedevelop atau mengembangkan sebuah software. So, solidify your foundations. Yang kedua, aku bakal learn by doing. Belajar teori itu penting, tapi personally aku sadar kalau aku mau nge-level up skill coding aku itu sendiri, terefektif caranya adalah dengan meluncur ke project atau ke real life application yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Ngelatih pola pikir kita secara langsung. Ketiga, ini aku sempat bahas secara detail, kalian bisa cek di video YouTube aku, adalah having the right mindset. Belajar coding itu bukan perjalanan yang mulus, seperti kita belajar hal-hal baru lainnya ya. Justru kesusahan kalian atau kesulitan kalian itulah yang mengartikan bahwa kalian sedang belajar. Yang keempat, yang akan aku lakukan berbeda di 2025 ini adalah aku bakal pakai generative AI untuk ngajarin aku cara coding. Ingat ya, ngajarin bukan buatin. Misalnya yang buatin AI yang pada akhirnya yang belajar bukan kita. Dulu, waktu aku pertama kali belajar coding, aku harus cari tutorial di web atau video macam-macam. Jadi tuh untuk bisa buat timer aja tuh aku butuh berhari-hari. Ibarat kalau misalnya zaman dulu tuh kita harus belajar dari buku, lama-kelamaan kita bisa searching internet, sekarang muncullah generative AI yang bisa membantu kita untuk belajar. Tapi pastinya gunakan saat diperlukan saja ya, karena kita harus menjadi pengguna yang bijak. Mau tahu juga dong cerita-cerita kalian belajar coding itu kayak gimana? Semoga aku bisa buat teknologi dan coding fun for everyone. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Dadah! Nah, setelah melihat video dari Kak Safiera mengenai pemrograman coding, kita jadi berpikiran terbuka kan, wah keren juga loh Kak Safiera, dia S2-nya aja bisa di Korea loh dengan jurusan komputer, dan dia mengambil 2 jurusan loh, keren banget. Bahkan dia kuliahnya di Korea, dia bisa membagi waktu antara belajar, coding, bekerja dan lain-lainnya. Nah, di situ kita bisa termotivasi untuk bukan untuk menjadi Safieranya, tapi kita termotivasi dengan cara dia belajar. Karena apa? Kecerdasan itu sangat utama loh. Kita dikenal dengan kecerdasan itu lebih menyenangkan. Serius deh. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Siapkan dirimu untuk jadi penyihir digital. Oke teman-teman, berikut adalah skenario pembelajaran, di mana kita bukan hanya menjelaskan mengenai teori, tapi kita membangun bagaimana teman-teman atau anak-anak SMA atau SMP ini bisa lebih tertarik. Wah, itu coding apa ya? Terus Python, Scratch itu apa ya? Dan tadi saya sudah menyematkan video Safiera, di mana Safiera ini bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi dia itu sangat menginspirasi saya juga. Kenapa? Karena beliau itu keren menurut saya. Kenapa? Dia itu pintar, kuliah di Korea.
dan jurusannya juga memang berhubungan dengan coding dan juga programmer. Dan tahun kemarin dia itu merupakan peserta dari COC Ruang Guru. Keren.